Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum memulai ibadat, mohon Bapak Ibu sekalian untuk maju ke depan, mengisi bangku-bangku yang kosong di depan. Monggo kaaturaken pinarak teng ajeng. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan mengikuti ibadat cawisan perjamuan kudus pembangunan. Selamat sore dan selamat bergabung dalam ibadah. Baik, sebelum ibadah malam ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho. Sebelum kita memulai ibadah, kita menyanyikan KPJ nomor 29 ayat 1 sampai 5. Diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita masuk di dalam peribadatan persiapan perjamuan kudus, berlandaskan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa berkarya dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat sore Ibu Bapak dan saudara semua. Selamat sore. Koyoke kok lemes tenan to yo. Selamat sore. Nah, luar biasa. Saat ini bersama-sama kita melaksanakan ibadah persiapan atau cawisan untuk kita besok menerima dan juga melayani sakramen perjamuan kudus di dalam rangka Hari Pembangunan GKJW
Nah, untuk itu kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan, untuk mencari dan menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua sebagai umatnya. Namun sebelumnya mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 192, Isining Kabar Kabingahan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, di tengah ibadah persiapan atau cawisan perjamuan kudus saat ini, kami telah membuka hati untuk menghayati akan isi firman-Mu yang merupakan tuntunan kabar sukacita bagi kami yang percaya dan setia kepada Tuhan. Karena itu dengan rendah hati kami memohon kiranya Tuhan menerangi hati kami sehingga kami semua dapat mengerti akan kehendak Tuhan dan mampu melakukannya di dalam kehidupan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati sehingga sungguh hanya kehendak Tuhan yang nyata bagi kami semua, bukan kemauan manusiawi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita renungkan di dalam ibadah persiapan perjamuan kudus terambil dari surat 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Bersama-sama kita akan memperhatikan bagian Alkitab ini pada ayatnya yang ke-23 sampai 28. 1 Korintus pasal 11, bersama kita perhatikan ayat 23 sampai 28. Saya akan membacakan bagian Alkitab ini untuk kita semua.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Demikian kesaksian Alkitab, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk senantiasa membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perjamuan kudus pembangunan GKJW merupakan salah satu sakramen perjamuan kudus yang dilakukan oleh GKJW. Pada setiap tahunnya, GKJW minimal melayankan 4 sakramen perjamuan kudus. Yang pertama itu pada masa raya Paskah, itu biasanya dilakukan pada Jumat Agung, namun juga sudah ada jemaat yang merayakannya pada hari Minggu Paskahnya. Kemudian yang kedua, perjamuan kudus pembangunan GKJW yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Kemudian yang ketiga, perjamuan kudus oikumene. Ini dilaksanakan pada bulan Oktober bersama dengan gereja-gereja milik Tuhan di seluruh tempat. Perjamuan kudus oikumene. Dan kemudian yang keempat itu adalah perjamuan kudus pada masa raya Natal yang biasanya dilakukan atau dilayankan pada masa Advent. Nah, untuk GKJW Rungkut itu ada perjamuan kudus yang kelima, yakni perjamuan kudus HUT GKJW Rungkut. Juga dilaksanakan pada bulan Oktober. Nah, itulah sakramen perjamuan kudus yang dirayakan, yang dilayankan di GKJW Jemaat Rungkut. Khusus perjamuan kudus pembangunan GKJW yang diperingati atau dilayani setiap bulan Agustus itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Jadi pada zaman pendudukan Jepang, Ibu Bapak, GKJW ini sempat pecah. Ada kelompok yang memilih untuk dekat, memilih untuk memihak kepada Jepang. Yang pada waktu itu pemerintah Jepang menguasai wilayah Republik Indonesia. Jadi di GKJW ada kelompok yang dekat dengan Jepang, memilih untuk bersatu dengan pihak Jepang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya selamat dan umat Kristen pada waktu itu tetap bisa melakukan aktivitas peribadatan dengan cara mendekat kepada
pemerintah Jepang yang menguasai republik pada waktu itu. Nah, di pihak yang lain itu juga ada kelompok di GKJW yang memilih untuk berseberangan dengan pemerintah Jepang. Nah, kelompok ini juga punya prinsip. Jepang yang pada waktu itu hadir di tanah air, di kawasan atau wilayah republik ini adalah penjajah. Sedangkan kita adalah bagian dari republik yang harus memperjuangkan kemerdekaan. Dan di situ kita harus tetap berjuang supaya kegiatan-kegiatan gerejawi juga tetap bisa berjalan. Nah, ada dua kelompok dengan dua pandangan yang berbeda. Dan perhatikan, keduanya tujuannya baik. Tetapi ada perbedaan pandangan dan perbedaan sikap terhadap pemerintah Jepang. Akibat dari itu, Ibu Bapak, kelompok yang nempel ke Jepang selamat. Namun kelompok yang memilih berada di seberang pihak Jepang, mereka mengalami penganiayaan, penindasan, bahkan banyak pelayan-pelayan GKJW pada waktu itu, baik pendeta, guru Injil, anggota Rat Pasamuan atau Majelis Jemaat saat ini kita kenal, yang ditangkap, dihukum, bahkan dibunuh oleh Jepang. Itulah situasi pada masa penjajahan Jepang. Singkat cerita, tahun 45 Indonesia merdeka. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1946, berarti besok kita ini peringatannya tepat pada tanggal yang sama, tanggal 6 Agustus 1946. GKJW yang tadinya terpecah, semua pendeta, guru Injil, anggota Rat Pasamuan perwakilan dari jemaat-jemaat berkumpul untuk kemudian melakukan ibadah pertobatan. Saling mengakui kesalahan, kelemahan, dan saling menerima satu dengan yang lain. Dan itulah yang kemudian diperingati sebagai hari pembangunan GKJW. Nah, memang Ibu Bapak, perpecahan itu bisa terjadi di semua jenis komunitas, termasuk komunitas keagamaan atau komunitas rohani yang disebut gereja. Benih-benih perpecahan ada. Ada. Itu yang harus disadari oleh setiap anggota persekutuan. Pun juga itu yang terjadi di Jemaat Korintus. Di Jemaat Korintus pada waktu itu juga ada benih-benih perpecahan yang disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya pada waktu itu adalah kesombongan kelompok atau golongan. Jadi di Jemaat Korintus itu juga ada golongan-golongan begitu. Kemudian egoisme, jemawa, ya. Bahkan juga keserakahan, perbedaan kemakmuran yang kemudian membuat orang yang lebih kaya pada waktu itu, lebih makmur pada waktu itu, melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menjadi sangat eksklusif. Tidak mau bergabung bersama-sama dengan anggota jemaat yang lain. Di antara mereka, jadi pada waktu itu ada tradisi perjamuan kasih, Ibu Bapak. Nah, kalau perjamuan kasih itu tiap-tiap keluarga itu membawa makanan dari rumah masing-masing. Nah, yang anggota keluarganya 2 membawa 3 paket, yang anggota keluarganya 3 membawa 4 paket, dan itu tidak
tidak ditentukan, pokoknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apa bentuk makanannya, sajiannya diserahkan kepada tiap-tiap keluarga, kemudian datang ke tempat ibadah, dikumpulkan, nanti di dahar sesarengan, diporak begitu. Nah, pada waktu itu dalam perkembangan kehidupan jemaat, kelompok yang kemudian lebih mampu dalam hal ekonomi, tentu sangune ya enak-enak, itu tidak mau berbagi, Bapak. Jadi sing diasto ke gereja kok didahar dhewe begitu. Ojo dikekno liyane, di keep begitu. Bahkan ada banyak yang makan berlebihan, minum berlebihan sampai mabuk. Dan itulah yang kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya, salah satunya yang kita baca bagian tadi. Diingatkan tentang apa? Bahwa persekutuan ini boleh ada, persekutuan boleh tumbuh, boleh berkembang, semua karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kehebatan tiap-tiap pelayan yang pernah datang ke jemaat Korintus. Misalnya bukan karena kehebatan Paulus, bukan karena kehebatan Apolos, bukan karena kehebatan siapapun juga yang pernah berpartisipasi dalam pelayanan di jemaat itu. Bukan. Rasul Paulus mengingatkan, dasar persekutuan kita adalah pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Dan Kristus inilah sang kepala gereja yang sejati. Maka Rasul Paulus dengan cara itu mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya tidak ada yang jemawa, tidak ada yang sombong, tidak ada yang merasa diri paling hebat, tidak ada yang merasa diri paling berjasa dalam kehidupan berjemaat. Namun justru meneladan Kristus yang mau untuk merendahkan dirinya. Di bagian lain surat Filipi misalnya, di sana disampaikan bahwa keberadaannya yang sama dengan Allah itu tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan, namun mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba yang terendah. Itulah Kristus yang kemudian mau untuk membuka diri, merengkuh siapapun, menyelamatkan siapapun. Dan itulah semangat pembangunan GKJW pada tahun 1946. Yang tadinya memihak Jepang, merasa bersalah, meminta maaf, dan kemudian yang memang sudah kuat berada bersama-sama dengan Republik, juga tidak merasa diri paling benar, tetapi mau memaafkan saudaranya, mau merengkuh kembali saudaranya yang sempat ada di jalur yang berbeda. Karena itulah kemudian GKJW boleh ada, tumbuh dan berkembang hingga sampai saat ini. Siapa yang diteladani oleh para pendahulu kita? Kristus, sebagaimana Paulus mengajarkan dan mengingatkan jemaat di Korintus. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kesatuan, solidaritas kita dengan sesama, kemauan kita untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, mau saling membangun satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ini menjadi modal dasar yang sangat besar bagi persekutuan kita di GKJW. Kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan bergereja masih ada banyak kelemahan yang ada dalam diri semua yang ada di dalam persekutuan itu. Kita harus sadar, GKJW adalah gereja yang harus terus berbenah diri, berproses, mau untuk mengakui kekurangan, mau untuk mengakui kesalahan, dan mau untuk belajar satu dengan yang lain.
Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak tabiat dalam kehidupan kita semua yang dipersekutukan melalui Gereja Kristen Jawi-Wetan. Ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pelayan-pelayan gereja, termasuk oleh pendeta misalnya. Maka menjadi tugas kita untuk kita saling membenahi dan membangun bersama, mengingatkan satu dengan yang lain. Menjadi pribadi yang setia, rendah hati, terbuka untuk dikoreksi. Juga mau untuk mengoreksi. Tujuannya apa? Persekutuan kita ini terus bertumbuh, tidak mandek, bahkan kemudian hancur. Kita harus menyadari ada banyak benih-benih perpecahan yang bisa meretakkan kita. Namun dengan pertolongan Tuhan dan kemauan kita meneladan Kristus yang rela merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, hal-hal yang bisa meretakkan itu justru bisa merekatkan persekutuan kita, mendewasakan persekutuan kita. Dan kita harus yakin bahwa Kristus akan terus memberikan kekuatan dan menuntun GKJW. Sekali lagi, panggilan kita meneladan Kristus yang setia, mau merendahkan hati, kemudian bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh terhadap kehidupan persekutuan ini. Dan selebihnya, Tuhan Sang Kepala Gereja yang bertindak menyempurnakan gerejanya. Karena itu, mari kita nyatakan iman percaya kita dengan mengikuti perjamuan kudus dan juga pada kehidupan keseharian kita. Di altar maupun di luar altar, kita terus mewujud nyatakan kehidupan yang terus mau untuk berbenah, terus mau saling membangun, saling menopang, saling mengingatkan dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawi-Wetan. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Kini mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi 357. Kita hayati nyanyian ini. Kehidupan kita memang banyak perbedaan, banyak keragaman, namun semua menjadi indah ketika kita mau bersatu dan saling melengkapi. Endaing saduluran. Wa
Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah persiapan perjamuan kudus ini, perkenankan kami Majelis Jemaat kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Bahwa yang diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus yang ditetapkan oleh Allah bagi umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah setiap umat hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu kita dipanggil untuk menguji hati kita masing-masing sebelum datang ke meja perjamuan. Kita dipanggil untuk melihat diri kita masing-masing, sejenak melihat dan menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sesehari seringkali masih jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan perjalanan kehidupan ini. Demikian pula karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, mari kita melihat diri kita masing-masing, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan dengan masih ada beban-beban di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, ini kami yang datang di hadapan-Mu bukan dengan kesempurnaan diri dan kehidupan kami, melainkan dengan kelemahan dan keberdosaan kami. Dalam kehidupan yang kami jalani, sebuah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami mengakui bahwa seringkali kami belum mampu mewujudkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampunilah kami. Biarlah pengampunan Tuhan membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami, orang yang berdosa ini. Mampukan juga kami untuk membuka hati, membuka diri, saling mengampuni, memaafkan, menerima saudara-saudara kami yang tentunya
semua juga memiliki kelemahan. Dan kami juga mau untuk belajar dari saudara kami dengan kelebihan saudara kami yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah kemampuan dan kemauan untuk saling belajar, saling memaafkan, itu semua dapat menumbuh kembangkan diri dan kehidupan kami. Kami boleh semakin baik dalam menata hidup, kami boleh semakin baik dalam hidup bersama dengan sesama. Dan kami yang Tuhan persekutukan di GKJW boleh semakin menumbuh kembangkan kehidupan persekutuan ini semakin baik, semakin indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampunilah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kasih berkenan mengampuni kami manusia yang berdosa ini. Karena itu kami bersyukur atas pengampunan-Mu dan sungguh kami bersuka cita atas kasih sayang-Mu bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Kepada umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosanya dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, maka Allah Bapa yang Maha Kasih berkenan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita. Seperti difirmankan demikian, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Demikian Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kami Majelis Jemaat mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara semua bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan ikut dalam perjamuan kudusnya? Bagaimana jawab saudara semua, apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Umat dipersilahkan duduk kembali. Demikian indahnya kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, bahkan senantiasa mengundang kita untuk merasakan dan menghayati kasih-Nya untuk kita. Karena itu, mari bersama-sama kita mewujudkan rasa syukur kita dengan kita mengaturkan persembahan, dan bersama dengan itu kita persembahkan pujian kita, KPJ 171, kita nyanyikan bait 1 sampai secukupnya di dalam kita mengaturkan persembahan.
Mari kita bersama-sama bersyafaat, dan syafaat kita nanti akan kita akhiri dengan kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, mewujudkan syukur kami atas karya kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini, kami mengaturkan persembahan di tengah-tengah ibadah persiapan perjamuan kudus petang hari ini. Dengan rendah hati kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat bermanfaat bagi karya pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik, senantiasa takut akan Tuhan, dan biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap karya keseharian para percaya milik-Mu di tengah tantangan dan pergumulan kehidupan yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan memampukan para percaya milik Tuhan dalam melakukan setiap karya keseharian masing-masing, sehingga semua yang dilakukan boleh berhasil, dan melalui setiap karya itu berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan para percaya milik-Mu. Perkenankan kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti persiapan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh tetap bersukacita dan dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami doakan pelaksanaan persiapan perjamuan kudus di wilayah-wilayah, baik di wilayah 1 yang telah dilaksanakan kemarin, maupun di wilayah 2 dan wilayah 3 GKJW Jemaat Rungkut yang dilaksanakan pada petang hari ini. Kiranya semua persiapan boleh berjalan dengan baik, dan besok pagi kami semua dapat menjalankan dan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus dengan penuh sukacita, dan biarlah kuasa kasih Tuhan boleh turun dan nyata dalam kehidupan kami semua, baik yang menerima maupun yang melayani sakramen perjamuan kudus. Kami akan berpisah untuk sementara waktu setelah selesainya rangkaian persiapan perjamuan kudus kami pada petang hari ini. Sebagian kami akan melanjutkan kegiatan, mengikuti kegiatan sekolah Alkitab Warga yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan kami sepelayanan yang ada di Pokja atau tim SAW. Kiranya Tuhan memberkati jalannya kegiatan SAW yang akan kami lakukan sesaat lagi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati pembicara, Tuhan memberkati moderator dan fasilitator, sehingga jalannya SAW pada malam hari ini mulai pukul 7 malam dapat berjalan dengan baik, dan kami semua boleh mendapatkan pengetahuan, pencerahan untuk semakin menumbuh kembangkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Pelaksanaan perjamuan kudus esok hari pukul 6, 8.30 dan 17 di Gereja Induk, pun juga pukul 7.30 di Pepantan Gunung Anyar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami semua para pelayan-Mu dan umat-Mu kesehatan, sukacita, sehingga pelaksanaan perjamuan kudus besok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami boleh memuliakan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami, semuanya kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Ibu Bapak dan Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 339, Ibo Tenyo Bingahaken. Mari dengan berlitani kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Kembalilah dalam kehidupan di tengah masyarakat sebagai pelaku firman Tuhan, dan percayalah Tuhan memampukan kita menghadapi segala pergumulan hidup. Mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memampukan umat-Nya menjadi terang di tengah dunia, serta melindungi, menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Demikian Ibu Bapak dan Saudara, pelaksanaan ibadah persiapan atau cawisan perjamuan kudus. Dan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam warta jemaat, pelayanan perjamuan kudus akan dilaksanakan besok, hari Minggu tanggal 6 Agustus, pukul 6 pagi, 8.30 dan 17 di Gereja Induk, serta pukul 7.30 di Pepantan Gunung Anyar. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut pelayanan sakramen perjamuan kudus. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada rekan majelis, mungkin ada pengumuman. Sudah cukup? Sudah cukup, nggih? Nggih, baik. Jika demikian, kami mengucapkan selamat petang. Tuhan memberkati kita semua.